Diduga akibat korsleting listrik, sebuah SPBU di kota Ambon terbakar hebat, picu kepanikan warga. 3 kementerian kembangkan farmasi berbasis bahan tradisional. Tim bola basket Kanazawa Jepang juara FIBA 3-on-3 Kaohsiung City Challenger 2025 setelah mengalahkan Taipei Wanbao. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah SPBU di kota Ambon, Maluku terbakar hebat. Meskipun tidak ada korban jiwa, kejadian ini membuat panik pengendara dan kemacetan arus lalu lintas. SPBU Kebun Cengke terbakar. SPBU Kebun Cengke hancur. Kepanikan warga dan pengendara terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Ambon, Maluku, Selasa siang. Kondisi ini terjadi saat salah satu SPBU di kawasan Tanah Rata, Kecamatan Sirimau, Ambon, tiba-tiba terbakar. Api pertama kali terlihat pada bagian atap, tepatnya kanopi SPBU ini. Kondisi tersebut membuat pengendara yang hendak mengisi BBM kocar-kacir selamatkan diri. Wah, detaknya berapa? Lalu ada begini? Ada kemampuan stok di atas. Oh, jadi semi batal ya? Iya, kita boleh. Pihak SPBU menyebutkan kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu kabel di bagian atap. Api sempat membesar, namun cepat ditangani oleh petugas SPBU dengan menyemprotkan alat pemadam. Mobil pemadam yang tiba di lokasi tidak bisa melakukan pemadaman lantaran dianggap berbahaya jika pemadaman menggunakan air. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, namun pada bagian atap SPBU ini rusak. Aktivitas pengisian BBM di SPBU ini dihentikan sementara sambil menunggu perbaikan instalasi listrik. Konsleting listrik, mungkin kemungkinan konsleting listrik. Listrik ya? Iya, karena posisi saya tadi juga ada di atas. Dengar teriakan, langsung saya turun ke bawah. Lihat api sudah menyala. Oh, menyala. Tapi alhamdulillah sudah bisa dipadamkan, butuh waktu kurang lebih 15 menitan. Dengan operator security, kerjasamanya anak-anak SPBU. Kamu aman dulu ya? Tidak mengganggu SPBU Bu ya? Alhamdulillah aman, tidak ada korban. Mungkin sebentar lagi kalau kita sudah cek kondisi listrik sudah bisa operasional lagi. Bensin Kebun Cengke kita bakar kapat tuh. Meski tidak sampai menimbulkan korban, namun sempat terjadi kemacetan di ruas Jalan Jenderal Sudirman dari pusat kota Ambon menuju Kebun Cengkeh dan sekitarnya. Dari Ambon, Maluku, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, sementara itu musibah kebakaran juga terjadi di Yogyakarta. Kali ini sebuah bangunan tempat usaha berbahan akrilik terbakar hingga mengakibatkan kepulan asap hitam pekat membumbung ke udara. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi bergerak cepat melakukan pemadaman api meski sempat terkendala sempitnya akses jalan. Diduga karena korsleting mesin cutting, tempat usaha berbahan akrilik di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Dembangan Baru, Kapanewon, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta terbakar hebat. Lokasi kebakaran yang berada di tengah pemukiman padat membuat tim pemadam kebakaran kesulitan hingga terpaksa menaiki atap rumah-rumah warga agar bisa menjangkau titik api. Adanya bahan-bahan akrilik yang mudah terbakar juga membuat petugas harus bekerja ekstra memadamkan api yang terus membumbung. Namun demikian, api segera bisa dipadamkan setelah usaha keras tim selama sekitar 1 jam melakukan pemadaman. Bangunan 2 lantai di apet, jadi di padat penduduk. Gitu. Kita kesulitan memang di aksesnya yang sempit dan kita datang sudah kondisi api membesar dan bahan-bahan yang terbakar itu asapnya agak beracun.
Sebelumnya, tim petugas mengerahkan 7 armada pemadaman kebakaran, terdiri dari 3 armada dari kota Yogyakarta, 3 unit armada dari Sleman, dan 1 unit lagi dari Universitas Gadjah Mada UGM. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, musibah kebakaran ini menyebabkan korban mengalami kerugian material hingga ratusan juta rupiah. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sebanyak 4 bangunan semi permanen yang dijadikan tempat usaha dan tempat tinggal hangus terbakar di Jalan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara akibat kebocoran selang gas pada saat warga memasak. Beginilah video amatir milik warga yang merekam kobaran api saat melahap bangunan semi permanen di Jalan Karet Pedurenan, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dampak api yang cepat melahap bangunan yang dijadikan tempat tinggal dan usaha oleh warga. Peristiwa ini bermula saat warga yang ingin memasak namun terjadi kebocoran pada selang gas. Api dengan cepat membesar dan langsung membakar bangunan semi permanen tersebut. Awal mula api berasal dari kebocoran tabung gas. Dan oleh pemilik warga sudah diusahakan pemadaman, tapi dengan karung basah tapi tidak bisa, lalu dengan menggunakan apar tidak bisa, lalu api cepat membesar dan pemilik rumah langsung menghubungi pihak damkar wilayah Kecamatan Setiabudi. Sementara itu, petugas yang tiba di lokasi bersama warga bahu-membahu untuk mencoba memadamkan api. Menurut Purwanto, perwira piket Gulkarmat Jakarta Selatan, sebanyak 4 bangunan semi permanen terbakar dalam peristiwa ini. Namun demikian, tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Api berhasil dipadamkan setelah petugas Gulkarmat Jakarta Selatan menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 35 personil ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 3 kementerian kembangkan farmasi berbasis bahan tradisional. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Syamsuddin bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Kepala BPOM melakukan rapat konsultasi teknis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Sudirman. Rapat tersebut membahas implementasi kerjasama bidang kesehatan antar lembaga, termasuk pengembangan farmasi tradisional Indonesia serta peningkatan standar internasional layanan rumah sakit pertahanan. Rapat konsultasi teknis di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Sudirman, Jakarta menjadi langkah lanjut pemerintah dalam mendorong transformasi layanan kesehatan nasional. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar membahas pengembangan rumah sakit yang diproyeksikan menjadi pusat kesehatan bertaraf internasional. Rumah sakit dengan 28 lantai dan kapasitas 1.000 tempat tidur ini telah ditetapkan sebagai rumah sakit tipe A dengan dukungan ICU, fasilitas modern, dan sistem pelayanan kesehatan terintegrasi untuk prajurit dan masyarakat luas. Dokter dari mancanegara. Kemudian kita juga sudah mengembangkan satu farmasi tradisional. Di samping farmasi tradisional Indonesia yang dibantu oleh Badan POM, kita juga mengembangkan kerjasama kerjasama internasional Indonesia Traditional Medicine. Kerjasama internasional di bidang kesehatan dilakukan melalui Defense Cooperation Agreement dengan sejumlah negara mitra. Lewat skema ini, tenaga medis Indonesia dapat belajar langsung di rumah sakit dunia, sekaligus mengundang dokter dan perawat asing untuk berbagi pengetahuan di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, rumah sakit ini juga akan menjadi pusat pendidikan dokter spesialis untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di seluruh wilayah tanah air. Kita juga setuju bahwa rumah sakit ini akan menjadi rumah sakit penyelenggara pendidikan utama untuk 7 spesialis dasar. Karena mengapa? Karena Bapak Presiden juga menginstruksikan bahwa harus ada akselerasi penambahan jumlah dokter spesialis untuk melengkapi alat-alat kesehatan yang sekarang sudah makin terdistribusi ke seluruh rumah sakit di Indonesia. Tadi salah satu masukan yang kami terima juga dari Wakasal, kalau nggak salah bilang ada banyak rumah sakit yang dimiliki oleh TNI, alat modernnya sudah ada, dokternya tidak ada, dokter spesialisnya. Sehingga kita juga setuju menjadikan rumah sakit ini menjadi penyangga pendidikan utama untuk 7 dokter spesialis. Kementerian Pertahanan juga menjalin kerjasama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk pengembangan industri farmasi nasional dan produk obat dalam negeri. BPOM akan memberikan pendampingan serta sertifikasi dalam pengembangan industri farmasi pertahanan, produk farmasi, agar mampu memenuhi standar internasional dan mengurangi ketergantungan impor bahan baku yang diharapkan mampu menembus pasar global. Spesies atau jenis tumbuhan kita itu teridentifikasi datanya 30.000 lebih jenis tumbuhan, dan itu diekstrak atau dipadukan menjadi 18.200 obat asli Indonesia. Kita sebut obat asli Indonesia. Kemudian tapi yang berkembang sekarang yang menjadi obat herbal terstandar itu baru 78, apalagi yang jadi setingkat obat baru 20. Nah, kita berharap dengan strategi rumah sakit pusat ini, kita memadukan dengan riset dan sebagainya, mudah-mudahan nanti potensi yang besar ini Badan POM bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertahanan, khususnya rumah sakit ini bisa menjadi pusat yang kita sebut dengan juga Indonesian Traditional Medicine, bukan hanya Chinese Traditional Medicine, tapi kita berharap itu menjadi pengembangan ke depannya. RSPPN Sudirman diharapkan tak hanya menjadi pusat layanan kesehatan bagi prajurit, tapi juga simbol kolaborasi nasional dalam membangun kedaulatan farmasi dan kesehatan Indonesia menuju standar internasional. Dari Jakarta, Syahda Serius Teofandi, Berita Nasional TV. Beralih ke kabar lain, pemirsa, mainan asal Jepang, Tamiya Mini 4WD menjadi salah satu mainan favorit anak-anak yang populer di era awal tahun 90-an. Lebih dari 30 tahun berselang, mainan berbasis teknologi ini ternyata masih tetap eksis dan bahkan semakin digandrungi oleh orang dewasa. Selain dimainkan sebagai hobi, komunitas mobil mainan rakitan Jepang ini juga mempunyai seri kejuaraan nasional yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai daerah di tanah air. Tidak ada yang menyangka jika salah satu mainan favorit anak-anak yang populer di era tahun 90-an, Tamiya Mini 4WD, kini semakin berkembang, bahkan ada banyak event yang digelar melibatkan ratusan racer. Bali bahkan menjadi tuan rumah salah satu seri kejurnas. Ajang balap yang digelar di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kuta Badung, Bali diikuti lebih dari 250 racer Tamiya dari 25 tim terbaik di Indonesia. Kategori STO atau Standar Tamiya Original merupakan salah satu kategori tertinggi dalam permainan Tamiya karena STO merupakan kelas balap yang hanya bisa diikuti dengan memodifikasi mobil sedemikian rupa. Setelah membeli kupon, setiap miniatur mobil rakitan selanjutnya bersiap-siap di tempat start. Begitu dilepas, saling adu kencang antar mobil Tamiya pun tidak terelakkan. Dengan kecepatan penuh, setiap mobil berupaya melewati lintasan berliku mulai dari lurus, belokan tajam, hingga terbang saat melewati trek tanjakan. Ada yang berhasil finish, tapi tidak sedikit yang terpental keluar lintasan. Untuk menentukan pemenang, setiap mobil wajib menjadi yang tercepat selama 3 putaran penuh dan kembali ke jalur yang sama saat start. Ini benar-benar yang kita ini berpikir keras untuk menaklukkan treknya ini. Jadi setiap trek itu berbeda-beda
dan at least itu jadinya licin gitu loh. Jadi mobil yang kita pakai itu harus benar-benar presisi, kemudian bannya juga itu memang harus benar-benar mau ngegigit trek tersebut. Jadi ya lumayan susah jadinya karena treknya ini sangat-sangat licin gitu. Ya, berapa lama dipersiapkan mobilnya yang ambil bagian pada event ini, Bli? Kalau saya pribadi mempersiapkan mobil ini sudah sekitar 2 minggu. Itu kita mainin 5 mobil. Itu habisnya berapa itu? Satu mobil kisaran 5 jutaan. Ya. Ya. Ini kenapa kok mahal ini? Apanya yang menyebabkan mahal ini? Oh, jadi yang mahal ini sebenarnya part-part yang kita pakai itu lumayan banyak. Kemudian part-part kecil itu sekarang lagi susah didapetin juga. Dan juga brand-brand yang kita pakai itu brand-brand originalnya Tamiya semua. Yang jadi itu impor dari Jepang. Kemudian harganya Bapak tahu sendiri akan melejit di sini gitu loh. Itu yang bikin Tamiya ini benar-benar mahal jadinya gitu. Karena telah di-custom, tidak mengherankan setiap mobil Tamiya bisa meluncur hingga kecepatan 60 km per jam. Hal inilah yang kadang membuat adrenalin peserta meningkat dan membuat adu cepat miniatur mobil rakitan ini tidak pernah sepi peminat. Karena trek sirkuit yang digunakan cenderung tidak biasa, berliku dan berkelok-kelok, modifikasi menjadi salah satu faktor untuk meraih kemenangan. Demi menjadi raja di lintasan, modifikasi yang dilakukan pun tidak main-main. Para racer dibantu teknisi biasanya mengulik sejumlah bagian mulai dari bagian chassis, dinamo, pemilihan kampas rem, dan mass dampers yang tepat dengan senantiasa memperhatikan berat dan desain mobil Tamiya. Dengan modifikasi sebanyak itu tidak mengherankan setiap racer rela mengeluarkan budget yang tidak sedikit, mulai dari 3 hingga 8 juta rupiah untuk per satu Tamiya customnya. Selain menjadi ajang adu cepat, event lomba semacam ini juga menjadi sasaran bagi para racer untuk bernostalgia dan berkumpul dengan sesama penghobi miniatur mobil rakitan. Dari Bandung, Bali, Bagus Raditya, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, diduga karena sopir mengantuk, sebuah dam truk terjun bebas dari jalan tol Jakarta Merak dan menimpa kendaraan pickup dan motor yang melintas di terowongan Trondol, Kota Serang, Banten. Akibat peristiwa ini 5 orang mengalami luka-luka, 2 orang diantaranya luka berat. Ada info kejadian mobil jatuh. Beginilah video amatir saat dam truk yang mengalami kecelakaan terjun bebas dari jalan tol Jakarta Merak dan menimpa kendaraan yang melintas di terowongan Trondol, Kota Serang, Banten dan menimpa kendaraan pickup dan motor yang tengah melintas. Warga sekitar yang panik langsung berusaha menolong korban yang terjepit di dalam kendaraan. Sebagian korban terlihat menggerang kesakitan, sementara korban lain sudah tidak sadarkan diri. Menurut keterangan petugas kepolisian, peristiwa bermula saat dam truk yang melaju dari arah Serang Timur menuju Merak diduga dikemudikan dalam keadaan sopir mengantuk. Dam truk kemudian oleng dan menabrak pembatas jalan, lalu terjatuh ke bawah tepat di atas jalur arteri yang padat kendaraan. Petugas yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan dan juga korban luka ke Rumah Sakit Sari Asih Serang. Petugas yang kesulitan untuk mengevakuasi dam truk terpaksa harus menggunakan alat berat untuk mengangkat badan dam truk yang jatuh dari jalan tol. Keterangan saksi dan pengemudi itu mengantuk, lanjut dari jalur arah ke Merak atau jalur A itu menyeberang ke jalur B. Lanjut menerobos pembatas jalan dan terjun dari atas ke bawah menimpa KR, kendaraan pick-up dan kendaraan motor roda 2. Lanjut untuk korban sementara sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Sari Asih. Untuk data korban sendiri kami belum memastikan, kami hanya mendapatkan info baru 5 korban luka-luka. Akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di Jalan Armada Warung Jaut mengalami kemacetan total hingga berkilo-kilometer. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Ya, warga Simpang Raja Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan mayat di rumah kosong tanpa identitas. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah mengeluarkan bau busuk.
Nggak ada masuk tuh. Mayat tanpa identitas yang menghebohkan warga ditemukan di dalam rumah kosong yang telah ditinggalkan pemilik sekitar 2 tahun lalu. Saat ditemukan, kondisi mayat sudah membusuk dengan kondisi tanpa busana dengan jenis kelamin laki-laki. Mendapat laporan dari masyarakat, tim Pidum Mapolres Pali langsung menuju ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah. Penemuan mayat pertama kali diketahui oleh warga yang mengaku mencium bau busuk yang menyengat yang diperkirakan sudah 2 minggu ini. Sehingga warga bersama-sama mengecek rumah kosong dan benar didapatkan seorang mayat yang tergeletak di dalam kamar tanpa busana. Sudah saya omongin, itu tolong kasih tahu ke Pak D nih, di rumah itu bau itu asal saya nyapu rumah saya itu melebihi gitu nah. Entah itu disampaikan tidak tahu. Itulah berapa lama Pak? Ya itu rumah sebelah itu rumah saya itu Pak. Bau itu sudah berapa lama baunya Pak? Kurang lebih 2 minggu itu. Oh, lama udah saya kasih tahu. Sudah 2 minggu Bang ya? Cuman tanya sampai beda, Pak D tidak tahu. Sudah dikunci. Oke. Oh iya. Dikunci ya? Kunci setempat. Kunci rumah kunci. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim Kanazawa Jepang meraih juara FIBA 3-on-3 Kaohsiung City Challenger 2025 setelah mengalahkan Taipei Wanbao. Tim Kanazawa tampil sensasional dalam debutnya pada turnamen profesional dengan menyapu bersih seluruh laga dan menaklukkan sejumlah tim unggulan. Tim Kanazawa dari Jepang mencetak sejarah baru di dunia bola basket 3-on-3 setelah secara mengejutkan keluar sebagai juara dalam ajang FIBA Kaohsiung City Challenger 2025 yang digelar di Taiwan. Dalam laga final yang penuh tensi, Kanazawa berhasil menaklukkan tim tuan rumah Taipei Wanbao dan memastikan gelar juara dalam debut profesional mereka di level internasional. Prestasi Kanazawa menjadi salah satu kisah paling menarik di kalender FIBA 3-on-3 musim 2025. Datang sebagai unggulan ke-9 dari 16 tim peserta, Kanazawa sama sekali tidak diunggulkan. Namun performa luar biasa mereka sejak laga pembuka membuktikan bahwa kerja keras dan strategi matang mampu menumbangkan reputasi tim-tim papan atas dunia. Pertandingan pembuka itu menjadi titik balik yang membangkitkan semangat mereka untuk terus melaju. Tim asal negeri Sakura itu tampil disiplin, mengandalkan kecepatan rotasi pemain dan pertahanan rapat yang sulit ditembus lawan. Kemenangan tersebut bukanlah kebetulan semata. Dalam laga perempat final melawan Tokyo Dime X, rekan senegara mereka, Kanazawa kembali menunjukkan dominasinya. Pemain andalan Devin Gillingham dapil gemilang dengan torehan 555, sebuah pencapaian langka yang menunjukkan efektivitasnya dalam menyerang sekaligus bertahan. Keunggulan Gillingham menjadi fondasi utama Kanazawa untuk melangkah ke babak semifinal. Tantangan berat datang dari Liman Serbia, tim berpengalaman yang dikenal dengan gaya permainan efisien dan tembakan 3 angka yang akurat. Namun Kanazawa tampil tenang dan solid. Pertahanan mereka berhasil menahan gempuran Liman, sementara serangan cepat dan permainan kolektif membuat lawan frustasi. Hasilnya Kanazawa melangkah mulus ke final dan menutupnya dengan kemenangan dramatis atas Taipei Wanbao. Kemenangan Kanazawa bukan hanya membuktikan potensi besar basket 3-on-3 Jepang di kancah internasional, tetapi juga menjadi bukti bahwa tim muda dengan determinasi tinggi mampu menembus dominasi klub-klub besar dunia dengan gaya bermain cepat, agresif, dan penuh semangat juang. Kanazawa kini menjadi sorotan baru dalam dunia FIBA 3-on-3, simbol kebangkitan generasi baru basket Asia di panggung global. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.